Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat bersama keluarga. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu bagaimana cara mengembangkan sebuah karangan. Gimana karangan ini dibangun dari paduan paragraf-paragraf. Pada bulan lalu sudah saya terangkan macam-macamnya paragraf. Jadi paragraf itu adalah yang membangun sebuah karangan itu, ya, terdiri dari beberapa paragraf dan macamnya paragraf seperti apa, itu sudah tidak saya ulang lagi. Jadi sekarang cara mengembangkan sebuah karangan. Bagaimana cara? Nah, contoh kerangka karangan. Temanya, virus corona adalah virus yang mematikan, tetapi bisa dicegah dengan cara prokes ketat. Jadi protokoler kesehatan ketat. Ini temanya itu. Jadi ini masih berupa kalimat yang sangat umum, ya, kalimat yang sangat umum. Nah, supaya menjadi karangan yang baik, langkahnya kedua adalah membuat kerangkanya. Jadi kerangkanya bagaimana? Ya, mengembangkan tema itu menjadi sub-sub tema. Ya, kerangka karangan yang pertama, ya, subtemanya apa virus corona itu dan bagaimana cara berkembang dan penularannya, atau virus corona yang juga bisa disebut dengan COVID-19. Nah, ini merupakan pengembangan dari tema menjadi subtema. Nah, ini sudah agak mengarah kepada kalimat yang agak khusus. Ya, apa virus corona itu? Bagaimana cara berkembang dan penularannya? Nah, kalau di atas tadi temanya kan virus corona adalah virus yang mematikan, tetapi bisa dicegah dengan cara protokoler kesehatan ketat. Ya, jadi kita kembangkan subtemanya. Yang pertama, apa virus corona itu? Nah, kita jelaskan virus corona itu apa. Ya, barangkali nanti kalau virus corona itu apa virus, kalian bisa mengakses lewat Google, tanya apa virus itu, penyakit yang disebabkan oleh apa, ya, virus, bakteri, kan ada begitu ya. Nah, jadi kerangka yang pertama adalah apa virus corona itu dan bagaimana cara berkembang dan penularannya. Nah, itu disebut dengan apa, COVID-19. Yang kedua, jika orang tertular, apa akibatnya? Termasuk tanda-tandanya tertular virus corona. Jadi bagaimana tanda-tandanya orang terpapar COVID-19? Ya. Jadi terus jika orang tertular itu akibatnya apa? Ya, bisa batuk sesak. Kemudian kalau tidak sesak, paru-parunya penuh dengan virus berupa lendir putih kayak salju itu kalau di ronsen, sehingga kesulitan bernapas, kemudian naik ke jantung. Karena sulit bernapas, maka suplai oksigen di dalam paru dan jantung berkurang, bahkan tidak ada. Nah, maka orang itu akan bisa meninggal. Nah, itu tanda-tandanya seperti apa? Mungkin badan meriang, ya, kemudian suhunya naik turun, sesak napas, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, itu kamu jelaskan. Nah, ini kerangka yang pertama, yang kedua ini sudah dapat. Nah, kemudian misalnya kerangka yang berikutnya, bagaimana cara menyembuhkan jika kita sudah terpapar COVID-19? Nah, apakah COVID penyakit yang akibat terpapar COVID-19 atau virus corona itu bisa sembuhkan atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Nah, itu sekarang sudah banyak ya berita-berita seperti itu. Caranya seperti apa? Ya, 5M, 3M, 5M itu cara pencegahannya. Kemudian kalau penyembuhannya ya tentunya kita minum vitamin, ya. Kemudian terapi-terapi tertentu banyak ini, ya, banyak referensinya atau sumber-sumber yang bisa kita terangkan di sini. Mungkin bisa nih diskusi sama orang tuamu. Bagaimana cara menyembuhkan jika kita sudah terpapar COVID-19? Ya, maka ya langsung segera isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, diberi obat, antibiotik atau vitamin dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, bagaimana caranya supaya kita tidak tertular corona atau COVID-19? Nah, ya prokes tadi, protokoler kesehatan. Itu cara untuk mencegah. Ya, untuk mencegah supaya kita tidak tertular atau tidak terpapar. Jadi 3M berkembang menjadi 5M, itu kamu jelaskan. Pakai masker. Ya. Nah, 3M itu apa? Nah, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, menghindari bepergian jauh, dan seterusnya. Nah, kalau ini kerangka sudah jadi, kerangka sudah jadi. Berarti karangan itu terdiri dari berapa paragraf? Adalah terdiri dari 4 paragraf, karena kerangkanya kita buat 4. Ya, kerangkanya kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama apa virus, yang kedua jika orang tertular, yang ketiga bagaimana cara menyembuhkan, keempat bagaimana caranya supaya dan seterusnya kita tidak tertular. Ini berarti ada 4 kerangka. Jika itu dikembangkan, ya, akan menjadi sebuah karangan yang terdiri dari 4 paragraf. Nah, kalau mengembangkan paragraf, kemarin sudah saya jelaskan, 1 paragraf minimal 10 kalimat. Ya, berarti kalau ini ada 4 paragraf, selain dari kerangka ini, berarti ada 40 kalimat. 40 kalimat ini di dalam kerangka ini ada 1 kalimat, berarti 44 kalimat. Nah, karangan yang baik, anak bisa dikatakan pintar atau piawai, ya, pintar atau piawai mengarang. Maka awalnya dia pandai menyusun kalimat. Menyusun kalimat yang baik adalah kalimat sesuai dengan polanya, subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, keterangan, atau bisa keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, setiap kalimat terdiri dari minimal 8 kata. Nah, dari sini akan terlihat kecakapan seseorang, siswa di dalam mengarang atau di dalam membuat kalimat. Nah, itu akan bisa mencerminkan dia terampil atau tidak, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, utamanya dalam hal mengarang. Jadi mengarang kalimatnya, setiap kalimat minimal terdiri 8 kata. Polanya benar, ya. Jangan saya pergi ke Surabaya, titik. Ayah juga ikut pergi bersama saya, titik. Nah, itu namanya kalimat-kalimat yang hanya singkat-singkat. Nah, karena sudah kelas 6, maka mulailah menggali kemampuan diri untuk membuat kalimat minimal setiap kalimat itu ada 8 kata. Sehingga kalau ini karangan ini, virus corona adalah virus yang mematikan dan seterusnya, itu kita buat karangan, dan kamu membuat kalimat, setiap kalimat terdiri dari 8 kata, maka karangan dari 4 paragraf itu akan bisa menjadi 1 lembar. Jadi 1 lembar itu 2 halaman. Jadi bolak-balik 2 halaman itu 1 lembar. Ya. Sehingga tidak terkesan asal selesai. Kalau kamu mengarang asal selesai digangi rong garis pisan. Tidak usah digangi, paragraf ke paragraf lain itu tidak usah diberi jarak 1 atau 2 baris, cukup baris di bawahnya. Cuman kalau mulainya paragraf baru, ini agak menjorok ke dalam. Ya, kalau di dalam ilmu pengetikan surat atau ilmu pengetikan mengarang itu 7 spasi. Ya, karena menulis ya susah menghitung spasinya, maka yang penting agak menjorok ke dalam, berarti dimulailah paragraf baru. Ya. Yang saya lihat itu punya kalian kemarin yang sudah dikumpulkan itu ada yang sudah bagus, ya, ada yang sudah bagus, ya, karangannya panjang, kalimatnya juga panjang. Saya lihat sudah mulai terampil di dalam menyusun kalimat. Ya ada yang hanya syukur mengarang, ya, karangannya wis pokoknya mengarang. Ya, ini. Maka upayakan untuk membuat karangan yang bagus. Nah, jadi kemudian kerangka-kerangka ini ya dikembangkan
ya menjadi sebuah karangan yang baik. Ya, kalau sudah dibuat kerangka seperti ini, pasti karangan ini menjadi karangan yang padu, menjadi sebuah karangan yang betul-betul terencana. Jadi inilah langkah-langkah untuk membuat karangan, dan ini akan berlaku berguna sampai nanti kamu perguruan tinggi. Cara membuat karangan itu seperti apa? Ya, disusun kerangkanya lebih dulu. Oke ya. Ini nanti bisa kamu pelajari, disikat berulang-ulang, dan silakan dikembangkan. Ya, dari ini kalian kembangkan menjadi sebuah karangan yang padu. Ya, jangan hanya kerangka ditulis kemudian ya sudah, dikembangkan ditambahi 1-2 kalimat cukup. Ini bukan karangan, dan ini terkesan kalian asal-asalan. Terkesan kalian asal selesai, tapi tidak berpikir bahwa saya harus bisa. Nah, maka ini jadikan sebuah tantangan. Saya harus bisa membuat karangan yang setiap paragrafnya terdiri dari 10 kalimat minimal, kemudian setiap kalimatnya terdiri dari 8 kata. Nah, ini harus menjadi sebuah tantangan. Kalau kamu rajin dan senang tantangan, pasti akan membuat seperti itu, dan saya yakin kalian bisa. Ya, oke. Ya, coba ini nanti dipelajari dan kamu tulis ini materi ini. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan dari sebuah subtema tersebut dengan kalimat yang padu dan runtut. Jelas akan padu dan runtut kalau kerangka ini dikembangkan. Oke. Demikian, tetap semangat dan sehat bersama keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.